Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Topik kita hari ini adalah mencari Tuhan di tengah-tengah kesusahan hidup. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kesenangan hidup, bahwa kekristenan menentang hedonisme, yaitu mengejar kesenangan hidup sebagai yang paling utama di dalam hidup ini, tapi kekristenan tidak anti terhadap kesenangan hidup. Kekristenan menerima kesenangan hidup sebagai berkat yang Allah berikan untuk boleh kita nikmati. Realita kehidupan ini saudara sekalian tentu kita sudah mengalaminya sendiri. Bahwa ada waktunya kita mengalami kesenangan. Waktu momen-momen di mana hidup itu terasa begitu menyenangkan. Tapi ada juga waktu-waktu, momen-momen di mana hidup itu terasa berat. Waktu persoalan hidup seperti tak habis-habisnya, seperti tidak ada jalan keluar menekan kita, maka kita mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Bittersweet, demikian dikatakan orang. Ada kadang pahit, kadang manis. Itu realita kehidupan yang harus kita terima dan jalani. Nah, pengkhotbah sendiri sudah mengatakannya demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan dikatakan pengkhotbah bahwa Tuhan Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktu-waktu tersebut. Sebagai seorang Kristen, tentu kita tahu saudara bahwa kita harus mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Karena Tuhan Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan di dalam kesusahan hidup kita. Di sini kita harus berhati-hati saudara sekalian. Mengapa? Karena sebuah kesenangan hidup itu bisa membuat kita mengabaikan Allah, melupakan Allah, bahkan bisa menjadi berhala di dalam hati kita menggantikan Allah. Tapi sebuah kesusahan hidup juga bisa membawa masalah di dalam kerohanian kita, yaitu waktu kita memiliki motivasi yang salah mencari Tuhan adalah untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah hidup kita. Tentu ada saudara yang mengatakan apa yang salah dengan motivasi tersebut. Apakah kita tidak boleh mencari Tuhan dan berharap pertolongannya untuk solusi bagi masalah-masalah kehidupan ini? Tentu saja sangat boleh saudara sekalian. Namun menjadi masalah kalau itu menjadi motivasi kita. Di sini kita harus membedakan antara motivasi dengan sebuah harapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan motivasi sebagai berikut, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Artinya ada tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebutlah yang mendorong seseorang melakukan sebuah perbuatan. Dan dikatakan bahwa berharap didefinisikan sebagai berikut, berkeinginan supaya sesuatu terjadi, meminta supaya sesuatu terjadi. Dalam konteks topik kita hari ini mencari Tuhan di dalam kesusahan hidup, tentu saudara sekalian berharap agar Tuhan menolong kita dalam kesusahan hidup kita bukanlah hal yang salah. Hal yang sangat wajar. Justru aneh kalau kita tidak memohon pertolongan daripada Tuhan dalam kesusahan hidup kita. Alkitab pun mengajarkan demikian, kita harus berharap hanya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus memiliki motivasi waktu mencari Tuhan adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Waktu seseorang memiliki motivasi seperti itu dalam mencari Allah, itu supaya mendapatkan solusi dari masalah hidupnya, maka itu menjadi satu indikator bahwa sebenarnya orang tersebut tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Yang dia cari adalah seorang problem solver, seorang penyelesai masalah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Entah masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah usaha pekerjaan, masalah keluarga, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang memiliki motivasi demikian, maka yang paling dia pedulikan dalam hidupnya sebenarnya adalah bagaimana masalah hidupnya selesai. Urusan dengan Allah bagi dia itu bukan hal yang dia anggap paling penting. Relasi dengan Allah, tuntutan Allah untuk mengerjakan keselamatan yang Allah anugerahkan dengan takut dan gentar, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung, itu bukan hal yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan hanya satu, bagaimana masalah hidupnya selesai segera, dan dia tahu Tuhan adalah problem solver yang dia butuhkan. Saudara sekalian, kita harus belajar di sini dari Daud.
Allah sendiri mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Alkitab menjuluki Daud sebagai a man after God's own heart. Di sini saudara sekalian, mengapa Alkitab mengatakan Daud demikian? Mengapa Allah mengatakan Daud orang yang berkenan di hati Allah? Daud selalu berharap, selalu mencari pertolongannya daripada Allah. Setiap kali dia dalam pergumulan, kesulitan, dia datang kepada Allah memohon pertolongan. Namun kita bisa lihat bahwa Daud tidak hanya mencari Allah waktu dia dalam kesulitan. Dalam setiap musim kehidupan Daud mencari Allah. Waktu jaya dia mencari Allah. Waktu dalam kondisi normal dia mencari Allah. Di sini beda Daud dengan orang-orang Kristen saat ini. Motivasi Daud mencari Allah bukan supaya Allah memberikan solusi jalan keluar dari masalah hidupnya. Motivasi Daud mencari Allah karena dia sungguh-sungguh mencintai Allah. Dia merindukan Allah. Dia rindu untuk semakin hidup dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, menemukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Itu adalah motivasi yang Daud miliki waktu dia mencari Allah. Saudara sekalian, kehidupan kita ini penuh dengan masalah. Seperti tadi sudah kita dengar di awal, kadang ada kesenangan, kadang ada kesusahan. Nah, di dalam kesusahan hidup yang kita alami, berharaplah terus kepada Allah. Allah senang waktu umatnya datang berharap kepadanya. Dan Allah adalah Allah yang pasti menolong umatnya dalam kesusahan. Namun, jangan jadikan harapan tersebut harapan untuk mendapatkan solusi dari segala permasalahan hidup kita sebagai motivasi untuk kita mencari Allah. Motivasi yang Allah inginkan waktu kita mencari Dia adalah karena kita sungguh-sungguh merindukan Dia. Karena hati kita ingin dekat dengan Allah, ingin bersekutu dengan Allah, ingin bergaul dengan Allah, ingin makin mengenal Allah, makin mengasihi Allah, ingin makin melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ini adalah motivasi yang harus kita miliki waktu kita mencari Allah. Jadi saudara sekalian, kiranya kita tetap menjadi orang Kristen yang tidak kehilangan pengharapan pada Allah. Sesulit apapun problema hidup yang kita sedang hadapi saat ini. Namun di saat yang sama, kita tetap menjadi orang Kristen yang memiliki motivasi yang benar dalam mencari Allah. Yaitu kita mencari Allah karena kita ingin mengenal Dia, ingin makin mengasihi Dia, ingin menyembah Dia, dan ingin melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.